Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Xenelalo dengan NIM 04429748. Pada kesempatan kali ini, tugas sesi 7, rekaman simulasi praktik peradilan perdata, surat kesimpulan, perkara wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Nomor 1/SK/2024. Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan kesimpulan hukum terkait sengketa wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi penggugat dan Tuan Budi tergugat. Berdasarkan fakta perjanjian dan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Ke-1, fakta hukum yang terbukti. Pada tanggal 15 Januari 2023, kedua pihak menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Tahap 1, uang muka 300 juta rupiah dibayarkan saat penandatanganan. Tahap 2, pelunasan 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian. Tergugat hanya membayar tahap pertama, hingga 6 bulan setelah jatuh tempo, tergugat tidak melunasi kewajibannya. Penggugat telah mengirim 2 kali somasi, namun tidak ada pelunasan. Tergugat beralasan bahwa pinjaman bank belum cair, dan meminta perpanjangan waktu tanpa kesepakatan tertulis. Kedua, penilaian hukum atas perbuatan para pihak. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai apabila telah diberikan peringatan resmi atau somasi, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dalam perkara ini, tergugat tidak melunasi pembayaran sesuai kesepakatan, tidak menunjukkan itikat baik, tidak memberikan kepastian waktu pelunasan, dan meminta penundaan tanpa persetujuan tertulis. Karena itu, perbuatan tergugat memenuhi unsur wan prestasi berupa keterlambatan, memenuhi prestasi atau late performance. Sesuai pasal 1243 KUH Perdata, kerugian yang diderita penggugat kelalaian tergugat menyebabkan kerugian ekonomi karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain, kerugian kesempatan atau opportunity loss berupa hilangnya potensi transaksi dengan calon pembeli lain, biaya administrasi dan waktu yang terbuang akibat proses somasi. Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan bahwa ganti rugi mencakup biaya kerugian dan bunga, sehingga penggugat berhak menuntut ganti rugi material maupun imaterial. Keempat, tanggung jawab tergugat. Alasan tergugat mengenai tidak cairnya pinjaman bank tidak dapat dianggap sebagai alasan pemaaf. Risiko pembiayaan adalah tanggung jawab tergugat, dan alasan tersebut tidak termasuk kategori keadaan memaksa atau force majeure. Tergugat tetap wajib memenuhi pembayaran sesuai isi perjanjian. Kelima, langkah hukum yang dapat ditempuh penggugat. Penggugat dapat memilih tindakan hukum sebagai berikut: menuntut pelunasan pembayaran ditambah ganti rugi, membatalkan perjanjian secara sepihak berdasarkan wan prestasi sesuai pasal 1266 KUH Perdata, menuntut pengembalian tanah serta ganti rugi akibat keterlambatan, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri agar tergugat diperintahkan memenuhi kewajiban atau agar perjanjian dinyatakan batal dengan pemberian ganti rugi. Kesimpulan, tergugat terbukti melakukan wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran meskipun telah disomasi. Penggugat berhak memperoleh ganti rugi serta memiliki dasar kuat untuk menggugat wan prestasi ke pengadilan negeri. Alasan keterlambatan pencairan kredit bank tidak menghapus kewajiban hukum tergugat dan tidak termasuk force majeure. Dan dengan demikian perjanjian dapat dibatalkan atau tetap dijalankan sesuai pilihan penggugat, disertai tuntutan ganti rugi. Dengan demikian surat kesimpulan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Bogor, 11 Januari 2024. Hormat kami, Maria Xenelalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.